dibawakan oleh Bu Ida Fahmi SPD dari SMA 1 Soreang, dari SMA Negeri 1 Soreang. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, materi yang akan dibahas hari ini adalah mengenai judulnya mengenai common mistake in English, ya. Common mistake in English. Yes. Tentang cara pengucapan bahasa Inggris, ya. Bahasa merupakan hal utama dalam berkomunikasi, karena bila salah kata mungkin bisa jadi salah maksudnya. Hal ini sering kita alami apabila kita sedang menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang akan kita bahas di sesi ini. Nah, selanjutnya mari kita simak aja biar tidak salah pengertian dan saya sangat langsung cara dengan bahasa Inggris. Seperti kita ketahui, bahasa Inggris saat ini sudah seperti bahasa sehari-hari. Mungkin untuk lebih jelasnya apa itu common mistake in English, maka Bapak mau tidak pahami SPD. Kepada Ibu Ida, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dinlin yang telah memberikan waktu ini pada saya. Kemudian terima kasih juga Pak Wawan yang telah menjadi host untuk di kita hari ini. Baik, kita akan membahas tentang common mistakes in English. Sebetulnya bahasanya bahasa Inggris, ya, padahal ini sebetulnya kita akan membahasnya dalam bahasa yang sederhana, yaitu bahasa Indonesia. Jadi saya coba share content. Ini permasalahan atau common mistakes in English. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bu Neng Ayu yang telah hadir, dan saya juga sangat berterima kasih kepada beliau karena banyak mensupport saya yang tadinya mau mundur nggak jadi. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang common mistakes in English. Sebetulnya semalam kita masih bingung apakah ini cocok tidak dibahas di sini, tapi paling ya materi seperti ini yang bisa saya sampaikan. Termasuk kalau misalnya untuk yang penayangan begitu dari kemarin sudah banyak sekali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk common mistake in English ini kenapa kita mau membahas ini? Karena tidak jarang di dalam kehidupan sehari-hari, karena untuk masyarakat Indonesia itu bukan native speaker atau bukan penutur langsung berbahasa Inggris, malah bukan second language-nya, jadi bahasa Inggris bukan sebagai bahasa keduanya, tapi bahasa Inggris untuk orang Indonesia itu masih sebagai foreign language atau bahasa asing, sehingga penggunaannya pun sepertinya masih banyak simpang siur. Cuman pada kenyataan sekarang kita sedang menuju kepada pasar bebas, sehingga bahasa Inggris diusahakan digalakan di semua kalangan, kemudian apalagi di kalangan akademisi itu sangat digalakan, sehingga tema-tema kebahasaan juga seringkali mengacu pada bahasa Inggris. Di sini hanya sebagai ulasan sederhana tentang penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Jadi sudah saya sebutkan bahwa masyarakat Indonesia adalah pengguna bahasa Inggris sebagai foreign language. Jadi bukan sebagai first language atau penutur asli atau istilahnya mother tongue, tapi bukan juga sebagai second language. Tapi kita hanya sebagai kita menggunakan bahasa Inggris sebagai foreign language. Namun sekarang kita sedang berusaha untuk menuju ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, permasalahan yang terjadi di masyarakat kita, kadang-kadang ini saya minta check this out. Ada seringkali mungkin di jalan kita lihat ada paket reading mulai
jutaan rupiah. Widing itu. Kalau tulisnya double I maka dibacanya Widing. Restoran Pringgadi. Ini maksudnya apa? Kalau Widing itu berarti kan persemaian, kayak pembenihan begitu. Nah ini maksudnya kan paket wedding. Jadi kadang-kadang itu salah kaprah juga menggunakan wedding dengan menggunakan harusnya double D, ini malah double. Berikutnya ada lagi, di sini ada warung nasi, sedia nasi, sayur lodeh, sayur asem, sayur bening, ada sayur sop. Kalau kita lihat sop itu adalah sabun, berarti kalau sayur sop itu sayur sabun. Nah, berarti di sini ada permasalahan mungkin dengan keterbatasan, tapi sebetulnya ya setidaknya kita harus berusaha untuk memperbaiki semua hal. Nah, ini lebih parah lagi, ada yang jual atau ayam goreng. Nah, tulisnya prep. Dan ini terjadi memang, dan malah tulisannya juga paket, sehingga kita malah tertawa. Tapi lucu saja sih, mungkin itu juga ada kesengajaan biar eye catching gitu ya, biar terlihat lebih lucu lagi. Berikutnya, ini lebih khawatir saya mengucapkannya. Oh, mobile retailing like Nelly, Samsung, Nokia, Sony, Correction gitu ya. Itu bahasanya sangat tidak sopan sebetulnya kalau diungkapkan. Maksudnya Ericsson ya, nanti jadinya seperti itu. Artinya di sini permasalahan yang terjadi adalah di zaman sekarang ini memang menggunakan kata dalam bahasa Inggris atau dalam penggunaan kata bahasa Inggris seringkali ada menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari itu lazim digunakan. Jangankan untuk orang-orang yang sudah maju, anak-anak saja sekarang sudah mulai banyak menggunakan. Ada orang bilang yang nggak nyambung, mereka bilang nggak worth it, bilangnya gitu. Kemudian ada lagi yang misalnya mereka lagi merasa bosan, mereka bilang aduh saya boring. Itu nanti kita akan bahas. Namun sebagian pengguna bahasa Inggris di Indonesia umumnya melakukan kesalahan dasar yang dapat membuat native speaker atau si penutur asli itu yang mendengarnya mengerutkan kening mereka. Kenapa? Ini mereka saja nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kata-kata yang dikatakan. Berikutnya di sini ada kata-kata apa saja. Saya tidak akan ngambil terlalu banyak, hanya beberapa 1-5 mungkin yang akan saya bahas di sini. Di antaranya yang tadi sudah saya ungkapkan ada worth it. Maksudnya worth it. Worth it di sini maksudnya worth it. Itu meskipun kalau dalam mengatakan itu nggak ada bedanya atau hampir mirip-mirip lah. Kita mengatakan worth it itu terdengarnya mungkin seperti worth it. Tapi ada lagi malah di antaranya televisi yang mengatakan bahwa kata worth it itu adalah bentuk past tense dari kata word. Padahal yang kita tahu kan word itu adjektif atau kata sifat, atau ada juga noun atau kata benda dalam bahasa Inggris modern. Maka sementara imbuhan ed atau ed itu umumnya hanya digunakan oleh code, sehingga sarannya gunakanlah kata worth it atau worth it. Sebetulnya kalau dalam spoken language atau dalam bahasa lisan itu tidak terlalu banyak bermasalah. Orang tidak akan gampang menyalahkan. Kenapa? Hampir mirip-mirip sih kata-katanya. Tapi kalau di dalam bahasa tulisan terlihat jelas. Selanjutnya ada kalimat you're welcome. You're welcome. Respon paling dasar dalam ketika ada orang yang mengatakan thank you adalah you're welcome, yang merupakan kependekan dari you are welcome. Namun bukan you're welcome, karena kalau you're welcome itu lain juga artinya. Yang notabene mirip, bahkan ini sudah sama dalam mengucapkannya, hampir sama, malah cenderung sama, tapi ketika ditulis itu akan terlihat nyeleneh gitu ya. Berikutnya, seringkali kita melihat terutama anak-anak nih, kalau misalnya disuruh menulis atau disuruh bikin kalimat, ada beberapa orang yang mengatakan ada yang menjawab dengan kalimat I like to drink
untuk mengatakan posisi kedua, basketball untuk mengatakan jaring yang ada di ring basketnya itu, jaringnya disebutnya basketball atau permainannya disebutnya basketball. Atau middle class itu adalah compound word. Middle class itu kelas kedua atau kelas menengah, maaf, dan lain sebagainya. Maka ada kalanya kita melihat anak-anak atau yang sebetulnya yang sudah senior pun mengatakan brother in law itu dengan menggunakan brother in law. Dan seharusnya yang harus yang harus dijamakan bukan pluralisasi atau penjamaan brother in law, brother in law itu bukan brother in law tapi brother in law. Jadi belakangnya tetap saja in law. Selanjutnya, nah banyak lagi kata-kata yang lain yang memang seringkali mungkin ada yang sampai mengatakan 70 common mistakes in Indonesia. Ada juga yang mengatakan 100 common mistakes of Indonesia. Dan bukan di Indonesia saja, sebetulnya di kalangan mereka sendiri, baik American English maupun British English, itu ada juga versi mereka yang kesalahan-kesalahan atau ya common mistake, itu artinya kesalahan yang dianggap biasa, yang tidak dianggap sebuah permasalahan, tapi memang itu terjadi. Sebelum menyelesaikan, ada juga beberapa kata yang kita lihat, ini sengaja saya bilang take it out itu take it out artinya kita cek lagi. Kita akan menggunakan, biasanya ada orang yang bertemu di malam hari menggunakan kata-kata good night. Mungkin pikirannya good night itu karena kalau siang day, kalau malam night. Sementara kalau bertemu malam-malam berarti good night. Nah, sebetulnya good night itu, penggunaan good night digunakan untuk leave taking atau pamitan. Atau misalnya kalau misalnya bertemu maka tidak usah good night kalau baru bertemu, tapi kita katakan saja good evening. Baru kalau misalnya kita mau leave taking, mau saying goodbye, baru kita katakan dengan, atau baru kita menyapa mereka atau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan kata-kata good night. Good night itu seolah-olah saya harus pergi atau saya harus segera tidur dan sebagainya. Berikutnya ada juga ibu-ibu atau ya ibu-ibu yang mengatakan saya nyantai. Kenapa? Karena di rumah saya ada babysitter. Ini babysitter kok ada saudaranya bayi, siapa gitu. Maksudnya mungkin babysitter. Babysitter itu artinya duduk, artinya pengawas bayi atau yang pengasuh bayi. Berikutnya ada Mr. and Madam. Wah, di kalangan sekolah-sekolah juga sama, anak-anak kalau manggil gurunya biasanya Mister gitu. Ya kalau di Indonesia sih nggak apa-apa ya Pak ya. Kenapa ya dia nggak apa-apa? Kenapa? Karena kita orang Indonesia bukan mereka. Tapi kalau misalnya mau berbicara dengan baik menggunakan posisi pada tempatnya, maka yang digunakan atau Mister dengan Madam itu tidak digunakan untuk sapaan. Maksudnya di sini sapaan. Maka biasanya kalau untuk menyapa seorang bapak atau seorang ibu atau seorang ya bapak atau ibu, maka kita menggunakan kalimat sir atau ma'am atau miss. Tidak menggunakan madam. Kalau madam kayaknya madam dan siapa gitu. Oke, berikutnya kalimat di dalam bahasa Indonesia kalau mengajak bergabung, kita mengatakan mari gabung
nobody's perfect, artinya semua orang berpotensi untuk berbuat salah, tapi orang yang sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan. Kemudian di antara whiteboard yang lain dikatakan mistakes are the best teacher. Mistakes are the best teacher juga itu berlaku untuk orang yang mau memperbaiki kesalahan. Kalau kita tahu ya tadi disebutkan, kalau kita tidak tahu bahwa kita sudah tahu bahwa itu salah dan kita melakukan, maka itu kalau dalam istilah kita ada istilah sobat sambal atau apa ya, udah salah tapi malah terus saja dilaksanakan. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah practice makes better, atau istilah lain dikatakan practice makes perfect. Kalau praktis itu akan membuat lebih baik. Jadi intinya apa? Ketika tadi kita melihat ada beberapa permasalahan dalam bahasa Inggris, maka yang kita ambil dari bahasa Inggris, kecuali kalau yang sudah di Indonesia kan, makanya sekarang penggunaan handphone juga sudah di Indonesia kan menjadi gawe. Kenapa? Karena orang Inggris sendiri nggak menggunakan bahasa bahwa this is my HP, enggak. Mereka menggunakan this is my mobile, atau mereka mengatakan this is my ponsel. Kemudian di antaranya lagi, pokoknya artinya dari semua permasalahan yang tadi sudah saya bahas, kita ingin menekankan di sini bahwa tetap praktis itu dibutuhkan, tetap praktis itu makes better, kemudian tetap belajar itu tidak jangan berhenti. Kenapa? Sama halnya ketika kita melihat ada orang bule terus ngomong bahasa Indonesia dengan terbata-bata, kita malu kan? Selama kita paham, kita bisa menjawabnya. Nah intinya seperti itu sebetulnya. Yang permasalahan akan muncul ketika tulisan kita, ketika kata-kata itu ditulis. Jadi kalau misalnya tidak ditulis sih, oke, nggak ada masalah. Maka saat meeting saya atau di akhirnya saya tekankan berbuat salah itu manusiawi, bisa menyadari kesalahan itu bijaksana, dan mampu mengakui kesalahan itu sangat. Itu saja mungkin, mohon maaf jika terkesan menggurui, dan mohon maaf juga jika banyak kesalahan. Itu sebagai bahan diskusi, mudah-mudahan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya persilahkan saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Leni. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iza yang sudah memaparkan materinya tentang taman destinasi. Kepada peserta PIKON, apabila mau bertanya, silakan sudah bersedia tanya jawab. Boleh menuliskan chat, boleh berapa mas? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini yang menarik, kalau kita tahu bank ya, terusnya bank, let's go to bank. Okay. Kalau di bahasa Indonesia kan apa itu? Bank, Ya. bank biasa bank. Menulisnya BEGANK. Oh, bank, tetap bank. Betul. Nah, Kadang-kadang maksudnya mari menabung di bank BRI. Bank BRI itu bank RI. ya itu. Sekarang bank RI, jadi bank-bank. Mari kita nyimpan di bank BTN, bank TN harusnya. Mari kita menyimpan di bank TN, di bank. Iya betul. Bank. Kalau yang iya, bank JB, bank BJB, jadi ada dua kali pengucapan itu juga sama. Terus di jalan ada penjahit puding Thailand, penjahit puding penjahit. Itu kan sama penjahit puding penjahit. Terus yang munculnya lagi itu kan stock breaker, namanya macam-macam. Stock breaker, macam lucu-lucu itu banyak. Kan maksudnya stock breaker ya Pak? Iya, stock breaker. Sudah. Iya, stoknya itu nulisnya ada macam-macam ya, pakai SOK. Iya betul. Fotokopi juga kan sama. Fotokopi kalau mau bahasa Indonesia seharusnya FOTOKOPI. Itu sudah cukup. Tidak usah pakai
aplikasi mungkin juga ini bisa dijadikan bahan penelitian tindakan bahasa Inggris yang ya, jadi kan apa dalam pergaulan aneh-aneh gitu ya. Bu, halo. Ya, boleh Pak Ibu. Kalau ini ada nggak ya aplikasi khusus untuk misalkan untuk pronounce penyebutan pelafalan dalam bahasa Inggris? Ibu pernah melihat nggak misalkan di aplikasi di Google Play Store di Android gitu? Jadi ada pelatihan bagaimana kita pronounce bahasa Inggris gitu. Tidak terdengar Pak Iman. Pelafalannya gitu Bu. Suaranya luput Pak Iman. Maksudnya Gak ada ditulis. aturannya, Pak. Ditulis. Baru tidak. Gak ada. Halo. Iya. Terdengar. Oh, ada Pak. Ada. Ada. Nah, bisa sebetulnya itu kalau misalnya taruhlah dictionary ya di Google Dictionary juga Pak nggak gampang kan di bawah ada ya jadi nggak di sebetulnya kalau misalnya nah ini di Google Dictionary nggak kelihatan ya. Oh ada Bu, ada di dictionary ya. Ini tinggal tunggu saja. Ya, ini saya butuh cara atau butuh pengetahuan untuk membacanya. Tapi kalau sekarang udah gampang. Kemudian masukkan ke dictionary, itu keluar langsung ada kata-kata atau pronunciation-nya. Malah sekarang how to pronounce it itu sudah ada. Bagaimana orang membunyikan A, bagaimana membunyikan O, kemudian bagaimana juga membunyikan kayak gitu. Maka dilanjut melindik ya, tentu jawabannya semoga Pak Iman puas dengan jawabannya. Pak Imannya gak mana saya Sinyal lemah. ya barangkali ada yang pergi silakan dibuka aja ya langsung aku bertanya ke Bu Ida mangga yang lainnya pilih ayat pada narasi mangga. Salam Bu Ida, pemberian Ibu sekali tentang common mistake ya, ini yang itu malu ya ada guru bahasa Inggris
Singapura Inggris, Indonesia Inggris, jadi Jakarta Inggris, Sunda Inggris. Yang namanya loh kan susah ya Bu kalau namanya loh gitu kan. Jadi dari situ saya bilang saya liatin videonya gitu ke anak-anak itu, lihat orang kalau ngomong tuh kayak gitu ya jelas itu lebih bagus dari saya. Karena saya cakep P-nya aja lagi kata saya pick up gitu kan. Jadi ya gitu Bu, jadi saya menguatkan dan memang kalau dilihat memang di kita banyak banget serapan bahasa Inggris yang tadinya mau gaya yang salah kaprah ya Bu. Malah jadi gitu Bu, itu kayaknya bukan hanya tugas guru bahasa Inggris ya, tugas kita bersama. Betul itu Bu. Kadang-kadang saya bilang sama mereka, jadi kalau ditanya bahasa materi yang atau pelajaran yang paling sulit apa, mereka bilangnya bahasa Inggris sama matematika. Saya bilang masa sih bahasa Inggris kan kalian bisa saja nyanyi pakai bahasa Inggris, terus kata-kata sehari-hari juga. Oh ya tadi ya Bu ya sedikit mengulas tentang perfect. Memang kalau orang Amerika bilangnya perfect, tapi kalau British mereka bilangnya perfect. Jadi nggak ada masalah, yang nggak boleh itu perfect. Nggak boleh gitu kalau perfect itu juga. Makanya ya itu kadang-kadang. Perfect bahasa Sunda Bu. Yang Sama event Bu, event suka ada event nah yang kan event karena event kalau event itu memang kejadian, tapi kalau event itu meskipun gitu. Itu kadang juga banyak yang salah gitu, event ya event orang ini orang Korea. Ya memang apalagi kita kan belajar ngajarnya di ialah Kabupaten Bandung, notabene orang-orangnya masih banyak ya, memang banyak yang bagus juga, mereka sudah potensinya bagus sekali, malah mereka kalau misalnya pas apalagi kalau karena memang saya pembina debat, jadi kalau misalnya pas sudah masuk ke tingkat provinsi, mereka pas di kuliahan juga mereka berprestasi, malah ada yang sampai ke Korea kemana-mana kuliah bahasa Inggrisnya di Amerika, padahal itu mengandalkan beasiswa. Itu kalau misalnya sudah mereka sudah bersatu dengan bahasa Inggris. Cuman ya itu kadang-kadang untuk beberapa orang karena mungkin mereka tinggal bilang kayak banyak keraguan mungkin dari sejak dulunya meragukan seperti itu. Ini saya bilang nggak apa-apa sih Kak, nggak ada yang menyalahkan. Yang penting orang bule juga kan banyak kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia ya Bu. Mereka ngomongnya terbata-bata begitu, tapi kita paham apa yang dimaksud dengan mereka, apa yang mereka maksud, sehingga nggak ada masalah. Orang bule juga akan menerima ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak ikhlas gitu, tapi memang maksudnya ke sana mereka juga bisa paham. Permasalahannya timbul kalau misalnya si kata-kata itu ditulis, kalau misalnya di spoken sih, kalau untuk spoken language atau bahasa lisan nggak ada masalah, hampir sama sekali. Makanya tadi kata Ibu, anak-anak yang sudah sering keluar negeri banyak yang kalau ngomong itu udah jawab-jawabnya mantap banget gitu ya, justice. Tapi kalau misalnya dihadapkan dengan grammar ya seperti, makanya kalau untuk beberapa kondisi di grammar kita abaikan dulu, tapi itu untuk permulaan, bukan berarti kita melupakan grammar. Kita juga orang Indonesia juga sama kan Bu, kalau misalnya berbicara bahasa Indonesia kadang-kadang masih ada gramatika di bahasa Indonesia yang tidak sesuai, tapi kita itu kalau untuk spoken atau untuk bahasa lisan itu masih. Silakan dilanjut Bu Lelin. Oh Bu Lelin masih ada. enggak Bu, terima kasih cukup. Enggak Bu Lelin. Bu kalau misalkan ini kan tadi pronounce tuh tong lidahnya itu kan beda-beda ya tiap negara. Iya. British sama Amerika berbeda. Terus saya lihat dengarkan orang India juga beda gitu ya. Cara bicaranya. Jadi memang ada yang tadi seperti Ibu bilang, kalau dari segi bicara sih itu
kita maklumi, tapi dari segi penulisan ini yang sudah salah betul, Bu. Kalau penulisan, Ya. Jadi kalau bicara sih kadang-kadang kita memaklumi ketika orang India, Hi sister, orang India kalau manggil orang lain bukan lagi apa nih atau apa, mereka bilangnya sister. Saya juga, kok saya dibilang sister, emang saudara dari mana Pak? Gitu. Jadi ada permasalahan seperti itu. Kenapa di India bahasa Inggris dipergunakan? Karena memang mereka dijajah sama Inggris. Terus Filipina juga kenapa mereka berbicara bahasa Inggris, karena memang yang lama di sana Spanyol sama Inggris kan, sehingga bahasa Inggris menjadi second language. Tapi kalau misalnya Indonesia ya dijajahnya sama Belanda, jadi kita nggak bisa bahasa Belanda juga enggak. Ya kadang-kadang susah sama anak-anak. Iya, ini di Malaysia juga buku bahasa Inggris, Bu. Iya, masalahnya kan memang mereka Commonwealth, negara persemakmuran, sebelumnya dijajah. Saya pernah waktu iklan di sana 2 bulan, tapi begitu ke Selangor bahasa Jawa. Jadi roaming gitu ya Pak ya. Jadi di daerah Selangor di Malaysia itu orang Jawa, bahasa Jawa. Jawa, Jadi ya, betul. kenapa seluruhnya dari Jawa? Kalau di Penang, Jawa sama Melayu gitu ya. ya bahasa Jawa. Kayak di Lombok sendiri, kayak di Lombok orang Jawa gitu. Oh, ya. Di bahasa Jawa, jadi orang Nah kalau di Filipina katanya di Mindanao itu bahasa Indonesia dipakai bahasa Melayu Mindanao. Kemarin ada masalah Abu Sayyaf itu memang daerah-daerah karena kan perbatasan dengan itu. kalau orang-orang Filipina saya dekat ada sama orang Filipina. Ya, istilahnya itu Sokyong. Ya, Kalau orang Chinese yang di Malaysia, bahasa Inggrisnya logatnya dialek Malaysia. Oke ya. Iya. Ayo kamu. Iya, ngomongnya aja saja.
Inggris ya sekarang. Kenapa? Moderator sudah pakai bahasa Inggris sekarang penutupnya. Sama taruh aja ini paspor. Oke lah, siap. Nggak bisa. Yang ya kadang-kadang yang seperti itu kalau orang Indonesia ya. Sini speaking dulu. Ya jawab. I know. Ya kenapa Bu? Request gimana kalau semua peserta mengikuti mengulang kembali apa yang Ibu ucapkan yang tadi sama jadi ada di unmute, dimenyalakan, terus tadi Ibu mau tadi bicara punya perspektif kita mengulang kembali ya. Apa Oh, ya? latihan bicara Bu, latihan bicara katanya. Iya, latihan berbicara Bu, betul. Kira-kira apa berbicaranya? Yang tadi. Oh ya. So, kalau satu misalnya siapa dulu kalau bareng-bareng kan nggak kelihatan yang mana yang salah ya. Iya ya. Terus siap nggak yang lain? Siap. Siap. Maju. Nanti kasih Di sini partisipan ada 12 nih. Tapi mereka persiapan. Oke, yang dapat Kamu dipersilakan sama Ibu moderator satu-satu diangkat itu yang mengarahkan apa yang akan kami ucapkan. Ya, yang Dari moderator dulu. nanti dari bawah. Oh, boleh. Oke. Dari bawah. I will repeat it what you are saying. Coba tanya udah keren. Oke, sekarang mulai ya. Yang pertama bangga ke Bapak Won. Pertama aku bangga Bu dan Bapak Won. Saya cuma mengatakan saja, nggak usah menuliskan ya. Ya. Oke. Oke, nggak usah. Yes, oke. Oke. The wholesale price of that item. The wholesale price The wholesale price of gas per term of gas per term has grown up has gone up significantly significantly the past few weeks. the past few weeks. Hai, keren. Siapa Bu? Coba sini ada nih. Ada 5 menit lagi Bu, ada. Oke. Bu Dewi Maksima, mangga dibuka mikrofonnya Ibu. Ibu Dewi mana? Ibu Dewi. Bu Dewi, halo. Halo, Halo Bu Dewi. Sama host aja Bu dibuka. Bu Yuyun dibuka tak Bu Yuyun? ada Bu Hayat Indonesia. Bu Hayatunisa boleh masuk dah kalau mau. Nah, dibuka Bu Hayatunisa. Bu Hera, Bade Bu Hera. Bu Lilis, Bu Lilis. Bu Lilis, cobain Bu Lilis tuh. Udah on. Bu Lilis sudah on mic-nya. Ya, bismillah Bu. Oke, bismillah. Yes ya. Saya bacaannya lumayan panjang kayak tadi, tapi kita akan membacanya sebagian-sebagian. Bacaan semuanya. Although they are currently paying 75 per gram, the buyers are hoping the price of it will go down soon. Kita akan baca perlahan-lahan. Although they are currently paying 75 per gram, Pulang lagi Bu.
moderator belum. Boleh link ya. Oh, Ibu. Bentar ini ada. Sedikit lagi. Nggak kelihatan. Oke. 2 menit lagi. Oh, ingat lagi ya. Sana boleh link udah. Kabur. Ini Bu Yuyun brilian juga ini. Bu Yuyun banding cobian. Harus nyoba sok dibuka Bu Yun. Bu Yuyun. Diam-diam aja. Ya. Diam-diam aja, mic-nya buka. Tuh diam aja. Ah. Nggak apa-apa Bu. Pak De, Bu. Dan saya juga sama nggak bisa Bu belajar. Ini kan ketentuannya. Nah, ya itu Bapak Ibu karena itu merasa nggak bisa. Ya betul. Kadang-kadang kita merasa untuk apa ya? Kayaknya karena orang Indonesia itu ketika ditanya, "Can you speak English?" Biasanya mereka mengatakan, "I can." Padahal dia udah bilang I can itu bahasa Inggris kan. Maka mereka bilang no itu sudah bahasa Inggris. Saya bilang sama anak-anak. Jadi tanpa disadari sebetulnya mereka juga bisa, katanya nggak jadi santai aja kan, kita juga sama-sama belajar, saya juga sama masih belajar. Nah, masih ada waktu Bu? Ada lagi, siapa lagi yang mau praktis? Pak itu Pak Iman tuh. Ini suaranya saya putus-putus, sok silakan. Tapi putus sinyalnya. Enggak, Pak Iman itu yang nyuruh-nyuruh itu katanya belum tuh. Oh begitu biasa Pak. Ayo Pak Bu Pak. Bentar sinyalnya putus Bu, ini jadi suaranya pecah. Itu atas kamar. Oh, daging naon? The demand of Oh, boleh. Has a demand equating the place. as the demand of PC increases, Or has a the demand on the increased crisis. yeah, the price of British term units will rise as well. The price of British will rise the price. Rise the price. Units will rise as well. You rate as well. Keren. Ini petugas satu lagi belum. Petugas satu lagi belum. Ya, boleh dulu ya. Moderator. Semangat Sofian sedang Bismillah, lebih jalan ya Allah. Bentar, saya nyari ininya dulu. Enggak kan, tapi sedikit-sedikit. Okay. Energy content of petrol is about 1 to 5 tons per gallon. Saya ulang ya. The energy content hello, Bu Sabda. Ya, of petrol is about 1 to 5 tons per gallon. Oh bisa tuh. Anak-anak saya kadang-kadang suka begitu. Intinya begini, kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kan ada aspirated. Aspirated itu kayak udara keluar gitu Pak. Jadi kalau kita mengatakan apa ya tadi, energi konten itu tidak konten itu tidak bilang konten tapi konten gitu, ada aspiratifnya, sehingga kalau saya mengecek anak-anak kalau misalnya mau berbicara apa-apa harus di kertas harus bergerak, saya bilang gitu. Misalnya what are you doing? Jadi ada aspiratifnya begitu. Sebetulnya sih itu yang lainnya, tapi ketika apa ya, dialek sebetulnya kalau dialek kita abaikan. Ada lagi cukup Apa PM? Saya minta sudah 16 yang berhasil ya. Sudah. tinggal ditutup kemampuan saya dari teman saya. Ya mungkin saya simpulkan Ya. mungkin ya. Baiklah Bapak Ibu, Alhamdulillah
Ibu acaranya gimana? Kita tidak naon, pokoknya cuma kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak ya? Benar, 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 benar banget. Makasih. Iman makasih ya. Saya ditemani sama Mbak Iman semalam begadang. Untuk Iman, thank you very much. Ya, welcome, you are welcome. Oke. Ini sudah ditutup ya sesinya? Sudah Pak. Ya. Sudah. Edisi bebas. Ayo. Enggak, saya mau live aja. Mbak Iman makasih banyak. Sama-sama Ibu, hatur nuhun. Ada yang mau saya close dulu ya, linknya. Iman, oh. Assalamualaikum. Halo. Ya, udah. Sudah ya?